Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR meminta Badan Gizi Nasional melaksanakan momen penyetopan MBG ke siswa selama liburan sebagai evaluasi menyeluruh. Ya, DPR melihat desain dan juga pelaksanaan MBG bermasalah sejak awal. Ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah ya, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui ya, jual beli titik ya, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Kemarin Pak Menko Pangan, Pak Zulhas juga sudah menyampaikan ada kelebihan 7.000-an titik, dan di luar itu ternyata ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Ya, kalau dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta. Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itu kan sebenarnya kan tidak, kan artinya mengada-ngada. Nah, tadi sudah kami sampaikan kepada Ibu Nani dan teman-teman di BGN untuk merancang ulang desainnya. Apakah tetap menggunakan desain seperti sekarang atau dikombinasi misalnya dengan dapur-dapur sekolah ya, school based kitchen di daerah-daerah tertentu, atau seperti apa. Nah, mereka meminta waktu mungkin 1 bulan ke depan, saya belum tahu berapa lama. Saya rasa dalam sebulan ini mereka harus sudah mempunyai rencana blueprintnya akan seperti apa. Pemirsa, sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya, trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya bilang zaman COVID. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan, namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali, itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan itu dah, sekarang pihak RW bongkar sendiri lah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Kami juga tidak diberi banyak waktu begitu ya, sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar sausu. Ya, di wilayah situ memang di daerah Palu itu banyak sekali
sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sauso, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali, dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar, tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja, dan kita masih memonitor. Kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Meski saat 2018 gempa di Palu sempat memicu likuifaksi, namun hingga saat ini belum ada laporan terjadinya likuifaksi dan longsor. BMKG masih memonitor gempa susulan yang mungkin terjadi mengingat adanya sesar lain di kawasan Palu. Masyarakat diimbau tidak panik dan terus memantau informasi dari BMKG. Tim kontributor iNews melaporkan. Ratusan peserta Jalan Sehat Ricu berebut kupon undian berisi hadiah umroh di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Ribuan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur terlibat ricu dengan panitia acara. Peserta ricu akibat berebut kupon dalam peringati Tahun Baru Islam. Dan itu peserta kecewa karena pembagian kupon sudah habis diberikan. Akibat antusiasnya acara dan berebut kupon, sejumlah warga berdesak-desakan hingga terinjak-injak sampai pingsan. Kericuan peserta diduga adanya berbagai hadiah atau door prize, salah satunya umroh. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya di bagian konsumsi nggak dapat karena nggak dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian lihat tadi ada sedikit crowded dan akhirnya kita putuskan acara ini walaupun tetap berlangsung tetapi untuk pengundian door prize tidak kita lanjutkan. Dalam door prize yang dijanjikan panitia terbilang menggiurkan, mulai dari televisi, laptop, kulkas, sepeda motor hingga paket umroh. Meski sempat ricu, acara Jalan Sehat 1 Muharram bisa diatasi oleh panitia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Forum diskusi publik yang digelar di UGM dihadiri Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko diwarnai ketegangan. Situasi memanas setelah sejumlah mahasiswa tiba-tiba merangsek naik ke atas panggung. Lah kamu masuk, ya udah usah. Oke. Suasana diskusi di Atrium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada memanas. Acara itu dihadiri oleh 3 anggota Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Dalam diskusi itu, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, dugaan penggusuran, kenaikan harga BBM non-subsidi, hingga sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Namun di tengah forum yang sudah berjalan sekitar 30-40 menit, tiba-tiba suasana memanas dan tidak kondusif, sehingga acara pun dibubarkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi tersebut. Menurutnya, sejak awal ia dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah. Saya, Pak Nusron dan Pak Budiman, ya hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM, ya, dan sudah direncanakan lama. Kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus. Kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Para
Para narasumber juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, menjadi sorotan karena menemukan alat pelacak di mobilnya. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat, ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder. Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu.